Ya, jadi insya Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kita akan mengadakan saya akan mengadakan observasi kelas di kelasnya Bapak. Jadi observasi di sini saya datang untuk melihat model atau mungkin cara-cara Bapak dalam mengelola kelas dan seterusnya. Jadi saya tidak datang untuk menilai, tapi saya ingin melihat bagaimana Bapak mengelola kelas. Jadi seperti itu mungkin yang harus saya sampaikan sebelumnya, Pak. Jadi materinya sudah sampai di mana, Pak? Sudah materi yang diajarkan ini kemarin itu materi gaya. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran selanjutnya itu saya akan persiapkan materi tentang usaha. Ya, jadi nanti ini materi tentang apa? Usaha ya. Jadi materinya tentang usaha. Sudah pertemuan keberapa ini, Pak? Pertemuan kelima ya. Oke, insyaallah. Semoga berarti sudah ada pengetahuan awal sebelumnya, anak-anak sudah paham. Baik, untuk tujuan pembelajaran ini sendiri, Pak, tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan Pak Sudarmo ingin lakukan untuk materi selanjutnya, bukan yang sekarang nanti. Okay. Jadi tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan yang pertama itu, karena materinya tentang usaha, yang pertama itu melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi. Jadi ada demonstrasi dan diskusi, itu peserta dapat mengidentifikasi konsep usaha dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi, jadi ada diskusi, peserta ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya usaha dengan baik. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan presentasi, jadi presentasi, peserta ini dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dengan benar. Jadi seperti itu yang tujuan. Jadi yang saya dapat tangkap bahwa ada 3 tujuan pembelajaran, Pak, ya. Iya. Lanjut dari tujuan, jadi itu adalah hasil yang ingin Bapak capai nantinya. Itu yang ya, hasil akhir. Ya. Jadi tapi selama proses kan ada prosesnya. Nah, yang di situ saya ingin mulai yang ingin saya observasi, maksudnya dalam artian hal apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Nah, saya pada poin itu saya akan mencoba melihat apakah sudah terlihat atau tidak untuk area pengembangan. Jadi yang saya ingin, strategi yang saya ingin lihat di setiap dalam proses pengembangan yang pertama itu, saya akan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan peran pada semua peserta didik. Itu yang pertama. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran saya hanya fasilitator. Ya, saya hanya sebagai fasilitator kepada siswa dengan cara ada cara-caranya yang sudah termuat dalam perencanaan yang saya sudah buat. Yang pertama itu ya, yang memotivasi semua peserta didik. Kemudian saya memberikan peran aktif saya sebagai guru terhadap kelompok, memonitor. Kemudian selanjutnya memberikan dukungan dan kesempatan pada setiap peserta didik. Jadi itu. Selanjutnya ada strategi yang selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang menstimulus peserta didik agar mereka dapat berpikir kritis. Kemudian hasil itu mereka akan diskusikan. Ya, jadi ada Bapak akan menstimulus juga. Iya. Saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian mereka akan berdiskusi berdasarkan pertanyaan itu, agar mereka berpikir kritis. Selanjutnya yang saya lakukan adalah memfasilitasi. Lagi-lagi saya sebagai guru hanya sekedar memfasilitasi. Jadi memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai fasilitator. Iya.
bukan sebagai orang yang aktif. Iya, Yang kalau aktif dulu kan ya. pembelajaran kemarin kan guru yang aktif. Sekarang berdasarkan perubahan kurikulum terbaru, maka kita guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk mendukung pengembangan yang hendak dicapai dari Pak Sudarmono, strategi apa yang Bapak siapkan di sini? Jadi karena jam yang di sini materi ini hanya 2 jam, 2 kali 40 menit. Ya. Jadi saya mengambil model pembelajaran kooperatif saja, kooperatif Think Fire Share. Think Fire Share itu, model pembelajaran. iya, Think Fire Share. Jadi siswa itu Ya. diharapkan untuk berpikir berdasarkan pertanyaan, Ya. pertanyaan saya tadi, siswa itu berdiskusi. Ya. Kemudian itu tim. Kemudian PAI berdasarkan hasil diskusi kelompok itu, siswa diharapkan untuk berbagi. Jadi dia berbagi dengan teman kelompoknya, teman kecil kelompoknya. Kemudian setelah itu mereka akan berbagi apa yang mereka pikirkan dari kelompok itu, berbagi dengan teman Kelompok. klasikal, Oh, ya. secara klasikal. Model pembelajaran. Iya, Think Fire Share. Melalui berbagi, entah itu melalui presentasi, tetapi di sini saya berdasarkan presentasi, Pak. Jadi Untuk seperti itu. media apa yang Bapak gunakan? Saya ada menggunakan media Infocus. Fokus ini. Infocus, ada PowerPoint yang dibawakan. Jadi ada LKS. Oh iya. LKS. Oke Pak, jadi mungkin itu yang awal mungkin mengawali saya untuk melakukan observasi di kelasnya Bapak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelas dan silakan Bapak menjelaskan materi yang akan nanti. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang sudah hadir? Ibrahim, Melisa, Salsabila, Oh, kemana mereka? tidak tahu. Harus sebagai teman harus cari tahu. Gara-gara hujan. Ya, Kali itu kan bencana alam. Jadi ya apalah ke depan walaupun hujan, usahakan harus datang di sekolah karena Iya. kalian wajib datang di sekolah untuk menuntut ilmu ya. ya, Sebelum proses belajar mengajar seperti biasa berdoa, pimpin dulu. Mereka pimpin doa kali. teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan Allah. Doa. Doa selesai. Nah sekarang siapa yang masih ingat materi kemarin? Ya, siapa yang masih ingat? Dan saya. Ya, cai, apa lagi? Gak, sebelumnya gerak, ada gerak. Gaya. Nah sekarang tujuan yang kita capai dalam proses belajar mengajarkan ini yang pertama itu kalian mampu melalui kegiatan demonstrasi atau diskusi, kalian mampu mengidentifikasi konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang ingin kita capai hari ini. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi kalian dapat menjelaskan dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu usaha. Nah, sekarang pernahkah kalian mendengar dalam kehidupan sehari-harinya kalian usaha?
Oke, dan lain-lain, usaha gorengan dan lain-lain. Apalagi? Cuma itu yang kalian tahu usaha apa? Kafe, usaha kafe. Usaha kafe. Misalnya kalian sementara sekarang untuk jadi pintar itu datang ke sekolah setiap hari, setiap pagi belajar supaya dapat prestasi yang bagus. Kalian sudah berusaha. Itu usaha dalam konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun hasilnya itu entah itu baik atau tidak, tetapi kalian sudah berusaha, ya kan? Tetapi dalam konsep IPA itu tidak. Nah, untuk memperjelas bagaimana itu usaha dalam konsep fisika, kalian perhatikan video berikut. Ya, sabar ya. Oke, sekarang ada mobil. Biasanya kalau kalian datang ada mobil mogok di jalan. Tiba-tiba karena mogok ada orang yang mendorong. Orang mendorong supaya dia berjalan. Nah sekarang bagaimanapun upaya mendorong mobil tersebut itu tidak bergerak. Dia dorong kuat-kuat, bagaimanapun bentuknya, mau belakang, mau depan, itu ternyata dia tidak bergerak. Pertanyaannya, apakah yang dia lakukan itu termasuk dalam usaha atau tidak? Ya. Termasuk dalam usaha. Oke, kalian sepakat bahwa itu termasuk dalam usaha. Nah, sekarang kita ingin buktikan apakah itu termasuk dalam usaha atau tidak. Kita masuk dalam materi selanjutnya. Nah, sekarang itu termasuk dalam usaha atau tidak? Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa dia sudah berusaha dalam pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah berusaha. Seperti mendorong tadi, apakah dia masuk dalam usaha atau tidak? Nah sekarang usaha berdasarkan definisi fisika menyatakan bahwa usaha adalah disimbolkan sebagai W. Jadi usaha itu simbolnya W. Jadi kalau usaha simbolnya W adalah sebuah gaya. Jadi sebuah gaya simbolnya gaya kemarin yang diberikan pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perpindahan sejauh jarak tertentu. Nah, ini definisi usaha. Jadi satu kelompok satu. Ya kan? Sudah. Nah sekarang perhatikan LKS, ya kan? Nah sekarang Pak silakan masing-masing kelompok mengutus satu orang. Siapa yang diutus? Satu kelompok satu orang. Siapa yang mendorong ini tembok sekuat tenagamu. Kemudian yang lain perhatikan apa yang terjadi kepada tembok, kepada Zainal. Itu kemudian kalian diskusikan ya. Hasil diskusinya kalian gunakan dalam LKS. Silakan Zainal. Kau dorong tembok sekuat tenagamu, pokoknya kasih habis. Perhatikan si Zainal. Kasih habis tenagamu, pokoknya dorong. Nah, yang lain diskusi. Apa kira-kira yang terjadi sama Zainal? Kemudian apa yang terjadi di tembok? Kemudian lihat pertanyaannya di situ. Oke, sudah. Oke, selesai. Silakan Zainal kembali.
kelompoknya. Nah, hasil pengamatannya kalian dimuatkan dalam LKS. Berdasarkan hasil diskusinya kalian, siapa yang akan mempresentasikan? Siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Di depan, presentasikan hasil diskusinya kalian. Jadi diskusikan, presentasikan. Itu yang kedua saja. Bawa hasil presentasinya kamu. Oke, sekarang perhatikan. Temanmu mempresentasikan, kelompok dua mempresentasikan, kemudian ditanggapi ya. Kalau sama, kalau berbeda silakan ditanggapi. Oke, silakan presentasikan. Apakah yang terjadi saat temanmu mendorong tembok? Iya, seperti biasa. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor satu, apakah yang terjadi saat temanmu mendorong tembok? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha? Tembok tidak bergerak. Jawabannya, tembok tidak bergerak. Karena tembok tidak bergerak, maka kegiatan ini tidak termasuk usaha. oke, selanjutnya. Nomor dua, apakah yang terjadi saat temanmu mendorong meja? Coba jelaskan apakah kegiatan yang dilakukan temanmu termasuk usaha? Jawabannya, setelah didorong, meja bergerak. Karena terdapat perpindahan meja, setelah didorong, maka kegiatan ini termasuk usaha. Nomor tiga, jelaskan apakah temanmu yang mengangkat buku sambil berjalan termasuk melakukan usaha? Tidak, karena arah perpindahan saat berjalan tegak lurus dengan buku yang diangkat. Oke, ada yang lain? Bagaimana kelompok lain? Apakah sama atau tidak? Sama. Ada yang beda tanggapannya? Oke, kita simpulkan sama-sama. Jadi usaha itu terjadi kalau ada satu, dia dikatakan usaha apabila dia perpindahannya sejajar dengan arah perpindahan. Kedua, dia membentuk suatu kemudian rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah hafal semua? Sudah. Oke. Nah, proses pembelajaran hari ini aku anggap selesai. Jadi materi selanjutnya silakan pelajari di rumah tentang energi. Jadi energi ya. Ini pelajaran di rumah. Materi kita selanjutnya minggu depan adalah energi. Demikian Pak Guru Asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Sudarmono? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yang dimana
nantinya kita akan membahas tentang berbincang terkait observasi kelas yang telah kita lakukan di hari kemarin. Tujuan kita melakukan ini untuk kita menggali lagi mungkin ada upaya-upaya apa yang akan bisa kita terapkan ke depannya, implementasikan langsung ke kelas, dan juga kita mungkin sedikit merefleksi terkait apa yang kita telah lakukan di dalam kelas pada kemarin. Baik, mungkin langsung saja Pak Sudarmono terkait refleksi dulu. Mungkin Pak Sudarmono bisa langsung mencoba merefleksikan hal apa yang telah Pak Sudarmono lakukan waktu di kelas kemarin. Ya, terima kasih Pak. Jadi setelah saya melakukan proses pembelajaran kemarin, belajar mengajar dalam hal observasi kemarin, ternyata ada beberapa hal yang sudah tercapai dan perlu dicapai. Nah, hal-hal yang sudah tercapai itu yang pertama tentang bagaimana mengkondisikan peserta didik, membentuk satu kelompok. Kemudian tetapi ada beberapa hal yang memang belum tercapai. Salah satunya itu bagaimana memberikan kesempatan kepada peserta didik lain yang kemarin yang memang hanya menonton peserta didik hanya itu saja yang aktif, tetapi memang saya kurang memfasilitasi peserta didik lain melakukan satu pertanyaan kepada guru maupun kepada kelompok-kelompok lain yang sudah dibentuk. Selanjutnya memang yang saya memang kurang lakukan itu juga dalam mengkondisikan kelompok itu. Mungkin hanya kemarin itu dilakukan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian antara peserta didik yang kemungkinan kita pengetahuan lebih dari peserta didik teman-teman lain itu tidak seharusnya kita berikan satu kesempatan agar tidak monoton yang pandai, paling banyak yang pandai, yang sehingga proses mungkin bertanya tadi dan lain sebagainya tidak hidup dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, model pembelajaran itu kemudian mungkin yang direncanakan ke depan. Kemarin saya menggunakan model pembelajaran kooperatif think fire share. Nah, mungkin model pembelajaran ke depan itu saya akan rencanakan sesuai dengan kondisi siswa yang kemarin. Jadi kira-kira saya akan memilih model pembelajaran mana yang harusnya tepat saya gunakan dengan kondisi peserta didik sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Seperti itu. Jadi tadi saya sempat menggarisbawahi terkait yang sudah tercapai dan ada yang belum tercapai di situ. Tapi kalau sepanjang apa yang saya lihat kemarin pada saat observasi, perlu saya berikan apresiasi yang mungkin luar biasa karena hampir semua yang saya lihat aspek di mana perangkat yang Pak Mono siapkan hampir 80% itu sudah tercapai sebagaimana perangkat memang yang sudah Pak Mono rencanakan sebelumnya. Nah, adapun mungkin yang belum tercapai itu adalah suatu mungkin kewajaran yang mungkin bagi kita semua tidak ada yang sempurna, tapi
kita selalu ingin mendekati ke hal-hal yang sempurna itu. Kita selalu ingin mendekat ke situ. Nah, saya tertarik dengan yang belum tercapai tadi tentang kesempatan murid di kelompok tertentu, yang beberapa kelompok yang mungkin Pak Sudarmono anggap itu masih pasif begitu. Iya, belum stabil. Ya, belum ada Sesuai yang maksimal. Ketika mereka diskusi, mungkin cuma 1-2 orang yang mungkin bersuara, lalu yang lain mungkin cuma mendengarkan, sampai pada akhir pun mendengarkan juga. Nah, terkait itu saya ingin mencoba menanyakan kira-kira bagaimana ke depannya rencananya Pak Sudarmono untuk mengatasi hal tersebut. Apa hal-hal kiat-kiat mungkin yang Pak Mono bisa bayangkan untuk mengatasi hal tersebut? Iya, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa proses peserta didik tidak aktif dalam bertanya dan lain-lain sebagainya itu terjadi karena dalam proses pembagian kelompok, anggota kelompok itu hanya menonton. Jadi yang pandai tidak, harusnya kan kita yang pandai harus ditempatkan di masing-masing kelompok. Selanjutnya yang kurang, dalam hal ini kurang aktif, itu disatukan juga di masing-masing kelompok. Intinya ada perwakilan dari setiap kelompok, entah itu yang kita kategorikan lebih dan kita kategorikan kurang lebih, harus ada perwakilan dari setiap kelompok. Dan selanjutnya juga mungkin itu terjadi karena kurangnya alat dan bahan. Mungkin kita kan tidak apa namanya, kurang, Tentunya kita minim fasilitas. Jadi mungkin ke depan itu kita kondisikan dengan sesuai, tapi kita lihat kategori materi. Tapi kemungkinan keterkaitan materi, karena ke depan itu materinya tentang apa namanya, kan usaha. Iya, kemarin usaha tentang energi potensial, energi kinetik dan lain-lain sebagainya. Mungkin ke depan siswa itu bisa dibawa ke alam untuk melihat strategi ke depan itu, karena kita kan kekurangan alat. Harusnya kan kita menggunakan alat untuk mengukur, melihat energi potensial dan lain sebagainya. Makanya ke depan itu harusnya saya akan membawa di alam bagaimana ingin melihat energi potensial melalui, misalnya ada buah-buah di situ yang kemudian jatuh. Iya, kita langsung melihat bagaimana posisi energi potensial, misalnya dari buah yang ada kemudian tiba-tiba masak dan jatuh. Kemudian kita akan bawa di alam, mungkin kita akan buat satu apa namanya, alat, kemudian kita akan gelindingkan batu, ingin melihat bagaimana energi kinetik yang terjadi pada benda dan lain sebagainya. Itu model mungkin ke depannya yang saya akan lakukan agar memang siswa aktif. Iya, agar supaya memang kemarin itu saya hanya yang paling banyak aktif itu siswa yang kita anggap bisa, kemudian gurunya juga yang paling banyak berbicara. Nah, ke depan ini mungkin saya akan lakukan bagaimana agar supaya semua siswa aktif dengan melakukan mungkin langsung ke lapangan. Jadi satu strategi. Iya, strategi. Iya. Ya. Terkait pembagian kelompok, saya mencoba mungkin menarik di sini kesimpulan sementara yang bisa tarik. Jadi mungkin di sini Pak Mono anggap bahwa ketika di setiap kelompok itu ada siswa yang mampu, jadi kemungkinan untuk mengajarkan atau tutor sebaya itu bisa berlangsung. Tapi itu Pak Mono ya, mungkin maksudnya. Jadi kalau ada siswa yang mampu di semua kelompok, itu bisa membawa energi positif sama kelompok kan, betul. Gitu. Jadi antara siswa yang mungkin yang kurang aktif bisa dipancing, diajak oleh si yang ini untuk ikut juga terlibat dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu strategi yang saya lakukan, tetapi strategi itu saya lakukan manakala setelah hasil evaluasi terjadi. Tapi kadang kan saya
kita tidak bisa melihat menyimpulkan bahwa yang tidak aktif itu hasilnya juga tidak akan tidak akan bagus ke depan. Jadi tutor sebaya mungkin saya akan lakukan manakala saya akan melihat hasil evaluasi di akhir. Kan setiap akhir saya akan berikan hasil bagaimana tingkat kemampuan peserta didik itu tercapai atau tidaknya melalui. Tetapi model kemarin itu saya belum melihat hasil. Tetapi yang saya lihat itu kemarin hanya aktivitas hasil nanti ke depan. Jadi baru aktivitas yang saya lihat ternyata peserta dia hanya sebagian aktif. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap hasil nanti? Kemungkinan akan ujian harian ke depan nanti saya akan lakukan. Manakala memang hasilnya ternyata linear, ternyata selaras sesuai dengan keaktifan mereka, maka model tutor sebaya itu akan saya gunakan untuk memperbaiki ke depan, mengajarkan kepada teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi ya, saya sudah paham. Berarti tadi kan terkait yang pasif ini, yang tidak aktif. Lalu kemudian rencana yang Pak Mono berikan ingin membagi anak yang mampu ini. Nah, dalam artian ini mungkin untuk mengajak teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk aktif dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait fasilitas mungkin yang kita harus bisa maklumi itu karena keterbatasan. Jadi sekiranya itu mungkin akan kembali ke kreativitas kita sebagai seorang guru untuk kemudian tetap menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Nah, saya pun mengapresiasi lagi rencana tindak lanjut dari Pak Sudarmono, apalagi ini terkait mata pelajaran IPA yang memang sangat luas sekali, kaya akan kita bisa untuk melakukan demonstrasi di alam. Nah, dan Pak Sudarmono sudah memikirkan untuk melakukan hal itu, bahwa untuk materi selanjutnya Pak Sudarmono akan membawa siswa-siswa ini, murid kita ini ke alam untuk langsung berkenalan langsung bagaimana melihat contoh nyatanya seperti apa. Dan kemarin pun saya melihat itu Pak, di waktu Bapak memberikan demonstrasi tentang usaha itu dalam pengertian fisika, ketika siswa mendorong tembok sekuat apapun walaupun ada usahanya, tapi ketika tidak bergerak maka dalam fisika tidak dikatakan itu adalah sebuah usaha karena tidak adanya pergeseran. Dan seperti itu sebenarnya siswa sudah bisa menangkap. Secara mungkin kalau saya sebagai siswa saya mungkin saya bisa, tapi kita tidak tahu lagi kondisinya siswa kita. Sekiranya itu juga salah satu bentuk demonstrasi yang nyata bagi anak-anak bahwa pengertian usaha itu seperti ini dan seterusnya. Nah, Pak Sudarmono, selain daripada rencana tadi, apakah ada mungkin rencana tambahan lagi yang ingin Bapak tambahkan? Iya, untuk sementara termasuk merubah model pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan. Jadi ke depannya itu rencana yang saya lakukan untuk ke depan itu sesuai dengan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nanti saya kondisikan lagi ke depan. Saya ingin melihat kalau seandainya model strategi yang akan saya lakukan ke depan ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, maka saya akan melihat model pembelajaran lain dan pendekatan lain mungkin. Jadi seperti, tapi model yang digunakan itu sesuai dengan materi, itu sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan ke depan. Jadi kita juga tidak bisa harus melihat menentukan model ini kita akan gunakan, tidak. Tetapi kita harus kita padukan dengan materi yang diajarkan, karena tidak semua model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran itu yang kita lakukan itu sesuai, harus dia berbarengan dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi mungkin ke depan ini yang materi selanjutnya saya sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Dan selanjutnya itu saya akan lihat kondisinya apakah sudah sesuai atau tidak. Tapi untuk memilih lagi ke depan itu sesuai dengan materi, kondisi peserta didik. Jadi seperti itu.
luar biasa. Saya kira segalanya mungkin Pak Sudarmono sudah rencanakan matang-matang setelah mendengar tadi yang Pak Sudarmono sampaikan bahwa selain daripada model, mungkin juga terkait apa lo tadi fasilitas yang ada, dan Pak Sudarmono sudah memikirkan itu juga karena keterbatasannya kita, maka langsung kita bawa anak-anak untuk ke alam, langsung ke lingkungan yang sekitar dan langsung melihat pada contoh. Saya kira itu sudah mencakup segala apa yang tujuannya kita dari awal tadi, itu terkait refleksi dan selanjutnya rencana tindak lanjut yang Pak Sudarmono akan lakukan, dan semua Pak Sudarmono sudah jabarkan, dan alhamdulillah itu sudah bagi saya juga sudah memberikan gambaran terkait bagaimana Pak Sudarmono akan melakukan ini ke depan. Iya, ada mungkin satu lagi yang ketinggalan Pak. Ya. Kemarin saya memang kurang memotivasi siswa dalam hal ini. Kan pada saat kita tanya kondisi siswa, Ya. ada yang tidak hadir dan iya kan. Saya kemudian kenapa? Nah, itu mungkin harusnya saya tangkap di sini. Misalnya dia kan tidak lagi sakit, kan ada satu orang yang sakit. Ya. Harusnya saya bisa memberikan satu arahan kepada peserta didik yang lain agar kiranya silakan menjenguk temannya dan lain supaya ada nilai empati yang timbul dari itu, dari peserta didik lain, bahwa ada kepedulian terhadap temannya. Mungkin itu yang kurang dari saya, dan mungkin akan kepada guru-guru lain juga. Jadi kita akan berikan satu pemahaman kepada peserta didik itu bahwa ada nilai empati terhadap temannya. Mungkin itu yang karena saya pada saat bertanya kenapa ternyata yang peserta didik tersebut sakit, harusnya saya silakan jenguk dan direspon. Mungkin seperti itu Pak. Sangat luar biasa Pak Sudarmono. Itu hal-hal kecil dan mungkin dampaknya besar karena kenapa kita selain memberikan ilmu edukasi tentang akademik kepada anak-anak, pengetahuan dan seterusnya, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang Pak Sudarmono tadi sampaikan, bahwa memang sepatutnya semua guru melaksanakan itu, dan Pak Sudarmono sadari bahwa itu adalah hal kecil, tapi maksudnya Pak Sudarmono luput, tapi Pak Sudarmono sadar lalu kemudian akan memperoleh kepada itu sangat luar biasa bagi saya. Dan sebagai penutup mungkin itu Pak ya. Iya. Ya, insya Allah kita akan perbaiki, dan segala aktivitas kita di sekolah intinya kan akan kita maksimalkan untuk peserta didik. Jadi apapun yang akan kita lakukan pada dasarnya itu bertujuan untuk peserta didik. Ya, terima kasih Pak Sudarmono atas waktunya yang sudah diluangkan, atas percakapan kita kali ini. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita berdua, dan mungkin kita bisa sebarkan juga kepada teman-teman guru yang lain terkait harapan-harapan kita kepada anak-anak. Oke, terima kasih Pak.